Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wayan Yartiase, NIM 2020 008162. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Fungsi dan Proses Anggaran. Langsung saja kita pengertian anggaran. Pengertian anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu maupun periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian yang next slide, fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah alat bantu bagi perusahaan untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan rencana perusahaan. Anggaran perusahaan juga digunakan manajemen sebagai alat dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Ada 3 detail fungsi anggaran, yaitu poin pertama dalam proses perencanaan atau planning. 1. Membantu pihak manajemen dalam meneliti dan mempelajari semua aktivitas perusahaan yang akan dilakukan perusahaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana perusahaan dan juga mengontrol biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketiga, membantu mengarahkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, dimulai dari tenaga kerja, peralatan, dan dana, sehingga nantinya menghasilkan aktivitas-aktivitas yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dan poin kedua, dalam hal pengkoordinasian. Yang pertama, membantu penempatan modal atau dana pada pos atau saluran-saluran yang sesuai dengan program perusahaan. Kedua, membantu dalam hal evaluasi antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan di lapangan. Yang ketiga, membantu identifikasi dalam organisasi perusahaan, mulai dari proses dalam memperbaiki kelemahan yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, itu saja materi yang dapat saya bacakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Saya Nadia Nuramasari akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya tentang fungsi anggaran. Yang ketiga dalam hal controlling. Yang pertama, mencegah timbulnya pemborosan karena pengeluaran yang tidak semestinya dapat lebih mudah dikontrol. Yang kedua, membantu perusahaan dalam menetapkan standar baru, baik dari segi standar produk ataupun standar layanan yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Next, proses anggaran. Sebelum menyusun atau membuat anggaran atau budget, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, informasi dan pengetahuan terkait tujuan dan kebijakan umum perusahaan yang telah disusun. Yang kedua, data-data terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, perkembangan kondisi ekonomi, termasuk faktor mikro dan makro, dan kebijakan yang diambil pemerintah. Yang keempat, strategi yang diambil oleh pesaing atau kompetitor untuk kemudian perusahaan dapat mengimplementasikan dengan modifikasi. Next, proses anggaran. A. Penentuan pedoman penyusunan anggaran. Pedoman anggaran belanja perusahaan didasarkan pada budgeting belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum budgeting tahunan berikutnya. Dalam penyusunan ini, dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja. Tahapan pertama ini menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode atau tahunan. Sebelum dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahunan anggaran berikutnya.
Dalam penyusunan ini, maka dikenal sebagai manajemen puncak. Manajemen puncak sendiri merupakan dasar dalam penyusunan anggaran belanja perusahaan. Kegiatan manajemen puncak antara lain, yang pertama, penetapan rencana besar perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran belanja perusahaan. Rencana besar ini disusun layaknya tujuan, asumsi, dan juga kebaikan dari anggaran belanja yang dibuat. Yang kedua, pembentukan panitia untuk menyusun budgeting belanja perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, yaitu kedua ada persiapan. Persiapan itu setelah manajemen puncak selesai disusun, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi dibutuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran bisa berjalan dengan baik. Sebelum menyusun anggaran, manajer pemasaran terlebih dahulu ini menyusun tafsiran atau forecast penjualan. Setelah itu manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laba rugi, dan sebagainya. Dalam hal ini yang melakukan persiapan tidak hanya di bagian keuangan saja atau staf di bagian keuangan saja, melainkan semua divisi kerjasama supaya memiliki atau penganggaran ini berjalan dengan sempurna. Untuk selanjutnya, nah 3C atau itu penentuan. Tahap penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu melakukan pengajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Langkah selanjutnya dalam menentukan anggaran belanja perusahaan yang telah dipersiapkan oleh dipersiapkan sebelumnya oleh banyak pihak di perusahaan memiliki 3 tahapan dalam penentuan anggaran. Antara lain yang pertama ada masing-masing karyawan dari tiap bidang membicarakan dan membandingkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan agar budgeting belanja yang disusun nantinya mampu mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap bagian. Yang kedua itu koordinasi dalam penyusunan dan penelahan komponen anggaran belanja yang telah disusun. Terus yang ketiga ada pengesahan dan juga pendistribusian budgeting yang merata ke seluruh bagian. Dalam tahap ini, pihak manajemen perusahaan dan direksi akan melakukan pengesahan setelah melakukan uji kelayakan dan pengkajian dari tiap anggaran belanja perusahaan yang disusun oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang nantinya berkedudukan sebagai pengguna anggaran. Terus yang keempat, yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran. Tahap terakhir ini adalah tahap pelaksanaan anggaran belanja perusahaan. Tahapan ini merupakan langkah terakhir dari penyusunan tadi, semuanya itu adalah tahap terakhir dari penyusunan budgeting yang kemudian akan diputus dalam keputusan tunggal. Masing-masing pengguna budgeting di tiap bagian perusahaan akan mulai melaksanakan budgeting sebagaimana yang telah disepakati dalam anggaran belanja perusahaan. Dalam hal ini, tiap manajer akan mengawasi kemudian melaporkannya ke direksi. Apakah pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya atau tidak? Itulah beberapa langkah dan tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran belanja perusahaan. Semakin cermat dan detail dalam penyusunannya, maka akan semakin mudah perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.